Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas hormat kepala sekolah SMK saya hormati para ibu, rekan guru, karyawan, karyawannya di seluruh kampus. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehingga kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi latihan biar ikatan sehat jiwa agar SMK kampus tanpa ada halangan suara. Salawat kita salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita sebut sapanya juga mulia ma'alumah. Baiklah, di sini saya akan membacakan susunan acara seperti berikut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Sambutan ketua panitia. 4. Sambutan kepala sekolah. 5. Pengenalan program PKB narasumber. Yang terakhir penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang bertugas dipersilakan. Bajingan di bawah berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi batu ibuku. Indonesia Acara selanjutnya yaitu sambutan ketua panitia. Adanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah S3 Negeri Grogol 100, yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan SDN Negeri Grogol 100. Pertama-tama tidak lupa kami panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini yang redup-redup tapi masih suasana nyaman, izinkanlah saya di sini nanti ingin mempresentasikan kegiatan saya yang sudah berjalan hampir 3 bulan, dari bulan Oktober, November, Desember ya, sekitar di akhir Desember insya Allah acara saya diklat diseminasi angkatan kedua kelompok PKG 15. Oke, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Pada kesempatan siang hari ini kami diizinkan untuk mempresentasikan kegiatan akhir kami, rencana tindak lanjut, di mana Bapak Ibu kami rencana akan membuat suatu rangkaian kegiatan gerak berirama senam kreasi. Judulnya Sehat Jiwa Raganya SD Gropen Terdepan Prestasinya. Itu judul kegiatan yang akan saya buat ke depan. Gimana Bapak Ibu, nanti kegiatan ini saya akan merangkul dari komunitas Kobel kita, di mana Bapak Ibu saya harapkan kerjasamanya. Nanti siswa yang terlibat yaitu kelas 3 dan kelas 4. Ini otomatis dari Bu Rizka, Bu Sidoma, nanti saya minta kerjasamanya ke depan untuk menampilkan kegiatan gerak senam irama, nanti akan dipresentasikan pada kegiatan proyek di acara gelar karya. Itu dari saya. Nanti kegiatan ini akan saya presentasikan setelah acara berikutnya. Dari saya itu saja dulu sebagai ketua panitia. Nanti saya lanjutkan di acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada pembawa acara.
Yang saya hormati narasumber kita Bapak Abu, yang saya hormati Bapak Ibu serta staf karyawan SDN Kampus. Pertama-tama marilah kita bacakan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu yang atas Allah kita bersama berkumpul pada hari ini dalam rangka menjalankan kegiatan diseminasi gerak irama yang merupakan kegiatan dari rencana tindak lanjut dari seminar atau kegiatan yang diikuti oleh Pak Agung. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktunya. Semoga nanti kegiatan diseminasi ini akan menambah wawasan kita, kemudian sebagai menambah inspirasi kita sebagai guru. Akhir kata, semoga acara diseminasi hari ini berjalan dengan lancar dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang kita tunggu yaitu pengenalan program PKP kepada narasumber dipersilakan. Terima kasih kepada selaku pembawa acara. Berikutnya kami akan mempresentasikan rancangan program saya, yaitu tentang gerak irama senam kreasi sehat jiwa raganya SD Global Kedepan Prestasi. Iya, semoga dengan judul ini SD Global 100 bisa jadi terdepan prestasinya. Memang sudah luar biasa ya Bapak Ibu. Iya, kalau SD Global 100 itu sudah luar biasa prestasinya. Terbukti tahun ini ya dari cabang olahraga bisa berprestasi sampai kabupaten dan bisa mendapatkan trofi sebanyak 13. Belum lomba-lomba yang lain luar biasa ya. Dari MAPSI berapa Ibu kemarin? Ya, tercatat mungkin sampai 89. Kemudian dari lomba yang lain apa Bu Isti? Pramuka. Iya, juara 1. FTBI sampai tingkat provinsi. Luar biasa. Kita kasih tepuk tangan untuk kita. Ya, harapan dari saya ini SD Global 100 bisa semakin ke depan prestasinya juga siswanya. Ya luar biasa karena di SD Global 100 ini notabene dikasih guru-guru yang hebat untuk mengangkat SD ini menjadi terdepan. Bapak Ibu dan terutama saya ucapkan terima kasih yang mendalam kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan dukungan kepada saya dan memberikan izin saya untuk mengikuti program diseminasi selama 3 bulan. Jadi kegiatan yang luar biasa buat saya ya, seumurnya saya dan tua itu juga ya, kalau seumurannya sudah ngeh-ngeh ya. Ini luar biasa, tapi saya ingin melihat ilmunya seperti apa. Ini memang luar biasa, dari 5 modul yang harus terselesaikan dan sekian tugas setumpuk ya, semuanya pakai IT. Ini yang membuat saya agak ya berat, tapi saya jalani Bu Isti. Saya mendekati pensiun tapi saya jalani, ingin melihat ya rangkaian ilmu saya itu termasuk orang tua yang bisa menangi 3 periode.
dari zamannya si Kucung dulu bermain dengan membuat buatan sendiri, kemudian peralihan yang saya rasakan itu pertama itu dari saya bermain sendiri, kemudian ada perubahan. Bapak Ibu, saya masih ingat saya punya HP pertama yang ada suhunya itu ya. Anak saya itu senang banget Pak Menteri dikasih HP yang ada suhunya, itu luar biasa. Saya punya HP yang seperti itu, berkembang begitu pesat, ada HP Android ya. Nah ini yang saya rasakan luar biasa. Sekarang ada chat GPT dan sebagainya. Kita bisa sangat membantu kita dalam mengerjakan tugas di dunia maya ini. Banyak sekali yang kita bisa upload. Bahkan sebelum saya masuk ke sini ya, ini kita bisa melihat Relcon ya, Relcon yang ceritanya apa, bisa mengetahui hasil pilkada dengan cepat dan luar biasa. Kalau zaman dulu kita ada pilkada zamannya Mbak Harto lama ya. Untuk pembukaan saya itu saja, langsung aja ke materi. Bapak Ibu, tujuan saya membuat atau memilih materi gerak berirama ini memang sengaja saya buat karena gerak berirama itu di SD kita dilaksanakan setiap hari Jumat ya. Jadi harapan saya dengan anak-anak menguasai gerak berirama ke depan akan lebih semangat lagi untuk mengadakan gerak berirama menuju sehat jiwa raganya. Dan otomatis yang kami tuju pertama adalah dari anak kita dan rekan-rekan semua untuk bisa selalu berusaha sehat dengan gerak berirama. Ya, menurut saya Bapak Ibu, latar belakang saya mengambil gerak kreasi. Dibesarkan sedikit. Ya, senam kreasi gerak berirama adalah suatu bentuk kegiatan olahraga yang menggabungkan unsur senam dengan gerakan ritmis, dinamis, dan ekspresif yang diiringi dengan musik. Jenis senam ini mengutamakan kreativitas dalam merancang dan melaksanakan gerakan, di mana peserta berkreasi untuk menghasilkan sebuah komposisi gerakan yang harmonis, terstruktur, dan dapat menyesuaikan dengan irama musik yang dimainkan. Nah, seperti ini Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu kelas 3 dan kelas 4 yang nanti ingin saya ambil siswanya. Kita berkolaborasi menyiapkan anak didik, nanti biar anak didik itu bisa berpikir kritis ya. Bisa melaksanakan tanpa kita istilahnya kita arahkan ya. Jadi anak-anak bisa memilih atau berpikir sendiri gerakan mana yang akan dilakukan. Umpamanya anak-anak kita kan sudah biasa melakukan gerakan senam maumere. Nah, gerakannya bisa menciptakan sendiri. Jadi gerakan senam maumere kalau Bapak Ibu melihat di YouTube itu setiap dari intensif bisa berbeda-beda. Contohnya seperti itu ya. Jadi anak-anak bisa menciptakan kreasi sendiri. Mungkin kita buat kelompok-kelompok, setiap kelas kita tampilkan di acara gelar karya. Mungkin di kelas 3, berarti fase B ini, kelas 3 itu fase B, kelas A-nya kelas 1, 2, kemudian fase B-nya kelas 3, 4, fase C-nya kelas 5, 6. Kenapa saya mengambil anak-anak di kelas fase B? Karena di SD kita jangkanya masih panjang, harapan ke depan anak-anak bisa berkreasi dan kita bisa selalu mendampingi ya. Jadi anak-anak bisa berkreasi, Bapak Ibu semua bisa mendampingi, mengarahkan anak didik kita. Harapan saya seperti itu. Jadi untuk pembelajaran kurikulum merdeka ini, Bapak Ibu, yang saya dapat adalah semua kegiatan adalah berpusat pada anak didik atau peserta didik kita. Jadi mari kita dampingi anak didik kita
untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif dan terarah. Nah, seberapa jauh anak didik kita sebetulnya di SD Grogol Meratus itu anak didik kita tuh luar biasa ya, punya kompetensi yang tinggi. Tinggal Bapak Ibu nanti membersamai atau mengarahkan anak didik kita untuk lebih maju. Ya, kita untuk latar belakang masalahnya saya ambil itu saja. Next kita lanjutkan. Coba turunkan sedikit Ibu Komit kembali ke depan. Ya ke tiga, slide ketiga. Kurang turun sedikit Bu. Atasnya masih ada. Tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran. Bapak Ibu, untuk tujuan pembelajaran, okay. Tujuan pembelajaran yang pertama untuk meningkatkan kebugaran fisik peserta didik melalui latihan yang menggabungkan berbagai jenis gerakan yang melibatkan kelincahan, kelenturan, serta kekuatan otot tubuh secara menyeluruh. Yang kedua, tujuan untuk pembelajarannya adalah mengembangkan kreativitas gerakan. Ya, Bapak Ibu, anak-anak tadi saya katakan bisa berkreativitas untuk melakukan gerakan. Dari senam ini bisa memilih gerakan. Jadi dari kelompok 1, kelompok kedua dan 3 saya yakin akan beda gerakannya, ya, Bapak Ibu guru. Kemudian yang ketiga untuk meningkatkan koordinasi dan kelincahan. Ya, otomatis kalau anak-anak melakukan gerakan senam, ya, insya Allah bisa meningkatkan koordinasi dan kelincahan. Yang keempat untuk meningkatkan kemampuan kerjasama. Ya. Nah ini yang paling luar biasa Bapak Ibu, dengan anak-anak berkolaborasi menciptakan suatu gerakan, kita punya keyakinan bahwa anak-anak akan bermusyawarah dan nanti sumbernya bisa mengambil di YouTube. Umpamanya mau mengambil gerak senam mau mere, silahkan. Saya yakin gerakan yang kita saya tampilkan kemarin itu beda ya. Kalau anak-anak bisa lihat di YouTube, nanti lagi mau mere itu bisa sekian puluh gerakan. Itu contohnya. Kemudian ada senam lagi selain senam momere, Bapak Ibu. Senam apalagi yang kita lihat di ada jenisnya senam momere, senam kobelo, iya, senam pagi Indonesia dan sebagainya. Nah nanti kita tentukan. Rencana saya semoga bisa berlanjut, bisa tercapai dari rencana tidak lanjut. Next berikutnya, Bu. Oke. Turunkan lagi dulu atasnya ya tadi ya. Capaian langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan dalam rencana tidak lanjut KTL komunitas belajar sekolah. Ya. Senam kreasi berbasis proyek. Dengan saya Bapak Ibu, kegiatan ini saya numpang di Pombel kita, Pombel SD Grogol 100 ya. Jadi monggo Bapak Ibu, mungkin pada suatu ketika ada kegiatan seperti saya, kita bertukar pikiran, sharing untuk mempresentasikan hasil kegiatan kita. Jadi terima kasih sekali kepada Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktu kepada saya untuk bisa mempresentasikan kegiatan di Pombel ini. Kegiatan saya sudah hampir selesai, sekitar tanggal 18 Desember besok sudah selesai. Dan ini di posisi akhir-akhir dan saya ada kegiatan seperti ini untuk mempresentasikan kegiatan pelatihan. Jadi Bapak Ibu, untuk capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan dalam rencana RTL komunitas belajar sekolah senam kreasi berbasis proyek. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kebugaran fisik. Yang kedua untuk mengembangkan kreativitas gerakan.
yang ketiga meningkatkan koordinasi dan kelincahan. Kemudian tujuan yang keempat meningkatkan kemampuan kerjasama. Tujuan yang terakhir adalah mengembangkan estetik dan eksplorasi diri. Jadi anak-anak diharapkan nanti bisa mengembangkan estetik, okay, untuk kreasi gerakan senam. Next, berikutnya. Iya, Bapak Ibu, untuk struktur program dan mitra komunitas belajar, Bapak Ibu bisa lihat di slide. Ini saya mengambil fase B tadi yang sudah saya katakan di depan, yaitu pelaksanaannya bulan November Desember 2004. Jadi sudah dekat. Jadi nanti di gelar raya kalau anak kita memang mampu dan layak ditampilkan, kita tampilkan di proyek ini. Materi disiapkan oleh fasilitator untuk menggerak irama senam kreasi bebas, ya. Anak-anak bisa memilih sendiri. Jadi untuk penanggung jawab adalah guru PJMK, guru kelas 3 dan guru 4, guru kelas 4 dan peserta didik. Jadi ini komunitas misalnya yang saya maksimalkan untuk mengambil kegiatan ini. Next, selanjutnya Ibu Jaus. Ya, yang ke-6, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Ya, di sini ada sekolah, ya, sekolah ini memiliki kapasitas yang kuat, ya, untuk dalam mengimplementasikan program pembelajaran berbasis PBJR melalui dukungan penuh dari berbagai sumber daya dan infrastruktur yang tersedia. Beberapa kapasitas yang menonjol di kelas dan sekolah antara lain, ya, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki oleh kelas sekolah. Ini di SD kita ini ada kelompok guru-guru, dari jumlah guru ada 11 orang, jaringan internet, kemudian halaman ada sound system juga. Alhamdulillah di SD kita memakai. Ini hal yang mendukung kegiatan dari yang saya rencanakan. Next, lanjut lagi, Ibu. Ini masih ada 2 slide lagi. Iya, masih ada rencana dan evaluasi, Bapak Ibu. Yang ketujuh, evaluasi oleh siswa. Ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik memahami materi yang diajarkan. Jadi kemampuan mereka dalam menerapkan pengetahuan yang diperoleh serta keterampilan mereka yang dimiliki. Kemudian yang kedua adalah evaluasi dari guru. Nah, Bapak Ibu, rencana saya itu yang terakhir adalah mengadakan evaluasi oleh guru adalah proses yang dilakukan oleh guru untuk menilai, memantau, memberikan umpan balik terhadap kemajuan serta tercapainya peserta didik dalam pembelajaran. Ya, jadi untuk rencana evaluasi ada 2, dari evaluasi dari murid dan guru. Next, lanjut, ya, Bapak Ibu. Iya, solusi kemungkinan dan tantangan. Bapak Ibu, ini terakhir saya menampilkan slide kenapa ada solusi dan tantangan. Ini baru suatu hal yang berat buat saya, karena Bapak Ibu, saya akan berkolaborasi dengan Ibu Guru kelas 3, kelas 4 untuk mewujudkan kegiatan senam kreasi yang saya inginkan. Ini monggo nanti kalau ada suatu hal yang perlu kita sharing, kita bicarakan, nanti kita berembuk untuk membantu anak didik kita atau mengarahkan anak didik kita untuk mencapai gerakan yang diinginkan. Dari saya untuk menampilkan slide sudah saya cukupkan, ya.
Mungkin Bapak Ibu masih ada waktu sekitar 5 menit. Monggo kalau mungkin ada pertanyaan silakan. Bapak Ibu, jadi monggo dari Bu Siti Koma. Ya, pakai ini Bu, ya coba. Sini duduknya sini Bu. Ya masuk caranya. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan Kembali ke depan. saya. Begini Pak, tadi kan saya sempat kaget ya, ada apa yang disebut shorting dan lain-lain. Ya, malah tadi di kelas 3 dan 4 ya, otomatis kan, ya berarti saya kan harus ini juga agak mikirnya karena anak kan ini mau tes, otomatis ya sedang membahas kisi-kisi. Terus nanti juga kita koreksi dan lain-lain. Ini kegiatannya apa nih Pak? Maksudnya ditentukan apa? Belum. Kalau sudah ditentukan kapan dan bisa di apa namanya ya? Saya paling tidak kan nanti rembukan dengan anak-anak ya. Jadi ya itu yang paling saya sedang ini. Mungkin Mbak Rizka juga demikian ya sama. Iya. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan dari Bu Siti Koma. Pertanyaan yang sangat baik. Memang definisi saya itu finishnya itu mendekati bulan Desember. Di mana bulan Desember ini ketika Bu Siti Koma sangat rasionalis, masuk akal nih. Di pemikiran saya sama Bu, tapi ini harus saya jalani. Nah, jawaban dari saya, Bapak Ibu, mungkin Bu Rizka sama Bu Siti Koma, justru ini sangat waktu yang sangat baik. Nanti di saat anak-anak selesai tes, SAS semester akhir, sumatif akhir semester, itu kan kita anak melaksanakan kegiatan. Habis anak-anak dikoreksi, Bapak Ibu guru kan membuat nilai. Nah, itu kesempatan bagi saya untuk membantu anak-anak melakukan kegiatan itu. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu. Saya memakai beberapa penelitian, masih ada waktu. Mbak Istiqomah tadi yang ditanyakan khawatir, tapi saya masih melihat celah-celah waktu ada di situ. Jadi kira-kira seperti itu Pak Menteri. Saya Pak Menteri. Saya sebenarnya juga agak resah juga dari pertanyaannya luar biasa. Tapi saya masih ada celah waktu. Jadi kan nanti memasukkan nilai, mengolah nilai. Nah itu insya Allah karena saya kebetulan tes PJOK itu sekarang dikasih di depan, insya Allah akan selesai lebih dulu. Ya sama ini Bu. Ini kan di sini ada guru agama juga sama dengan saya. Ini suatu keuntungan buat saya. Jadi menurut saya Pak Menteri, nanti di waktu-waktu senggang akan saya gunakan setelah Bu Isti, Bu Kartika dan Bu Nurul nanti mengolah diri, saya insya Allah akan membersamai anak-anak. Dan nanti untuk penghalusan ini penting sekali nih, penghalusan gerakan itu otomatis Bapak Ibu guru kelas 3 dan kelas 4 akan terlibat di dalamnya. Karena mungkin gerakan-gerakan yang saya berikan masih kasar, masih butuh ini, butuh itu. Nah untuk senam kreasi saya yakin ibu-ibu itu luar biasa gitu. Pak Menteri pun mungkin ibunya juga Pak saya mau pamit senam. Sore-sore itu udah matang, bapaknya mau berangkat ke sawah pakai pakul, ibunya mau senam. Kan luar biasa. Makanya sama sekarang saya amati kegiatan kombel senam. Karena di sini kita kombelnya belajar kombel senam ibu-ibu di rumah itu. Wah setiap RT ada, institusinya juga. Saya kalau lihat senang sekali ya institusinya itu. Tidak gede katanya penting ngomong. Ya tapi untuk anak kita buat, karena kita selaku pendidik gerakannya kita buat yang iya energi, menyenangkan, penuh kreasi. Jadi mungkin ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Dari Pak Menteri monggo. Terima kasih kepada Pak Menteri. Saya pertanyaan
Jadi di presentasinya itu kan anak-anak itu disuruh sampai kreasi. Kalau kita ingat taksonomi Bloom atau Anderson yang sudah direvisi dari C1 sampai 6. Nah, anak-anak kita itu kan biasanya baru tahap C1 atau C2, yaitu remember atau mengingat. Jadi kita cuma meniru apa itu senam yang kita cuma meniru. Nah, tahap paling akhir itu adalah creating. Menciptakan itu adalah tahapan yang paling tinggi, karena itu perlu apa itu ya, gaya pikir yang tinggi. Jadi mungkin tidak semua anak itu akan bisa untuk menciptakan. Atau mungkin saya punya saran ke Pak Abu ya, mungkin perlu dicoba, tapi tidak bisa kita punya lagu mau dibuat senang tidak full satu lagu, tapi dipotong sampai lagu beberapa anak menciptakan senangnya. Jadi kalau itu untuk tahapan creating, karena itu adalah yang paling tinggi dalam taksonomi Bloom. Itu yang paling sukar. Jadi kemungkinan untuk anak itu sampai menciptakan satu gerakan, satu lagu full itu kayaknya agak kesulitan. Jadi kita mungkin membimbing atau kita mungkin caranya itu ya lagunya pendek, tapi anaknya itu bisa menciptakan gerakan. Ya, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Panti yang sudah memberi pengarahan kepada saya. Kalau dari Pak Panti pengarahan ya, bukan kritikan, tapi kritikan juga nggak apa-apa. Ini luar biasa. Memang untuk pembelajaran ini memang ada kategori low, sedang, sama high. Ya, itu memang mencipta kalau SD itu belum bisa. Tapi arahan saya karena sesuai dengan kelasnya fase B Bapak Ibu, ini anak-anak di materi BJOK itu bisa menirukan gerakan binatang. Hebat anak Pak, jangan khawatir. Anak itu suruh menirukan gerakan monkey, betul-betul kayak monkey Pak. Saya justru nggak bisa. Kalau orang bilang suara luar biasa. Tidak mau kalah dengan monkey-nya, betul-betul. Itu ya gerakan kera, gerakan ayam, gerakan luar biasa, gerakan kambing. Dan nanti mungkin dengan gerakan-gerakan hewan, anak betul-betul bisa berkreasi. Kita musik dari Pak Menteri hebat, kasih musik yang pendek, lagu-lagu yang sederhana, kita tampilkan. Anak mungkin akan melakukan gerakan yang sesuai yang diinginkan, sesuai dengan imajinasinya, betul-betul mengeluarkan imajinasinya, bisa bergerak maksimal, happy. Jadi anak itu tidak tertekan bergerak dengan gerakan-gerakan back, menirukan ayam, menirukan bebek dan sebagainya. Nah itu arahan saya kira seperti itu Pak Menteri. Jadi ya kita sesuaikan dengan aktivitas anak kita, umur anak kita. Untuk di SD juga ada fase A, B, C. Mungkin kalau di SMP itu sudah beda lagi. Memang untuk pembelajaran di SD itu lebih sulit. Mungkin di TK akan lebih hebat lagi sulitnya. Luar biasa. Di PAUD mungkin betul-betul guru itu mengekspresikan gerakan yang ada. Ya kalau melihat Bapak Ibu melihat guru PAUD, guru itu wow, sampai beda-beda. Gitu. Nah, kalau mengajar mungkin lebih paling mungkin jadi dosen. Iya, di situ ada asistennya masalahnya. Ya, profesor itu punya asisten di bawahnya dengan dan saya kan tidak punya Bapak Ibu. Ya betul-betul apa-apa kita jalani sendiri. Ya Bapak Ibu. Jadi terima kasih sekali atas dorongannya dan seperti itu Pak Menteri. Jadi anak tidak saya paksa sesuai dengan kemampuannya. Ya masih berimajinasi menirukan binatang dan sebagainya, nanti anak menirukan itu. Jadi tidak saya suruh melakukan gerak senam tobelo, senam momel dan sebagainya. Tapi seandainya musiknya itu dipakai boleh senam itu, tapi gerakannya ya gerakan anak-anak itu. Ya gerakan seperti itu ya Bapak Ibu sih. Itu dari saya mungkin masih ada lagi, masih ada waktu kayaknya. Oh sudah habis deh waktunya. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya di Kombel kita, Kombel SD Kombel Tunatus. Ya Kombel ini untuk kita semua, tidak harus dihadiri oleh ibu pengawas kita, tapi siapapun yang membutuhkan kita dukung. Harapannya sebetulnya untuk kebersamaan
wujudkan, kita hadirkan di sini untuk saling mendukung sehingga SD Global Menatus menjadi maju berprestasi terdepan, dan harapan kita siswanya akan menjadi banyak. Karena SD kita yang terkendala itu yang selama ini dengan dihadirkan di sini mungkin untuk tenaga siswa kita akan menjadi lebih banyak. Dari saya untuk presentasi banyak tutur kata yang kurang berkenan, banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu saya waktu dan tempat saya kembalikan kepada pembawa acara. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.